Oke Bun, jadi di video sekarang tuh Bang Ojan mau share gimana caranya mengganti Magisk Manager yang biasa menjadi Magisk Manager yang di dalamnya itu sudah ada fitur Jigisnya Bun. Oke Bun, daripada banyak ucuk umplang, mendingan pergi ke dapur, seduh kopinya, sedot udunnya, walaupun puntung, langsung aja kita gas Bun. Oke Bun, balik lagi sama Mimin Ojan di sini yang paling imut, paling lucu, paling gemesin, tapi sayang Bun, cuma mimpi. Oke, di sini Bang Ojan sudah menggunakan Magisk Manager yang benar-benar versi terbaru dan di dalamnya itu sudah ada fitur Jigis. Untuk aplikasi yang bakalan Bang Ojan tes adalah aplikasi internet banking yaitu BRI dan yang keduanya adalah aplikasi MPL. Dan di sini untuk aplikasinya sudah Bang Ojan ubah menjadi Magisk Hide ataupun si aplikasi Magisknya sudah Bang Ojan sembunyikan. Untuk versi yang Bang Ojan pakai ini benar-benar versi terbaru, yaitu versi B6298F86 Alpha. Kalau misalkan yang versi sebelumnya itu belakangnya adalah 05 Bun. Oke, untuk versi aplikasinya masih sama aja, yaitu versi B6298F86 Bun. Tapi untuk di bagian paketnya yaitu lwyygw.or.lkf.p. Sedangkan untuk Magisk Manager yang kemarin itu masih punya Mamang John. Tapi kayaknya sih untuk versi yang sekarang juga itu masih punya Mamang John. Nah, untuk fitur yang versi terbaru ini masih sama aja Bun, yaitu kita bisa memasang mode Magisk, tapi di bagian repo-nya itu kosong, kagak ada modul sama sekali. Jadi kita harus mencarinya di Google. Dan untuk yang versi sekarang itu ada beberapa mode Magisk yang gagal diinstal di Magisk Manager yang versi terbaru ini. Tapi kalau misalkan kalian masih ngeyel pengen update Magisk Manager ke versi terbaru ya kagak apa-apa. Oke, sekarang kita cek dulu aja di bagian pemeriksaan safety net. Kita klik, kita tunggu aja. Di sini sedang proses dan di sini pengesahan gagal. Untuk di video Magisk Manager yang baru aja kemarin Bang Ojan bahas, itu kan pengesahannya berhasil. Dikarenakan Bang Ojan memasang Magisk Hide. Karena di sini Bang Ojan sudah melepas Magisk Hide, jadi pengesahannya gagal. Kalau misalkan membahas tentang CTS profile yang ada di Android, entah merah ataupun biru, itu terkadang tidak tergantung dari aplikasinya Bun. Nah, kalau misalkan HP kalian itu HP tipe lama ataupun keluaran lama, kalian pasang Magisk Hide, otomatis CTS pasti bakalan berubah menjadi biru. Tapi kalau misalkan HP kalian itu HP baru ataupun keluaran terbaru, kalian download aplikasi X Privasi Lua sama mode Magisk LS Posted, nanti bakalan berubah menjadi centang biru. Oke, karena di sini kan versi terbaru, jadi Bang Ojan bakalan jelasin di bagian pengaturan. Nah, di versi terbaru ini, di sini masih tahap alpha, yaitu alpha 2. Habis alpha 2, kemudian ke alpha 1, kemudian ke beta, kemudian ke mamat. Maksudnya ke stable Bun. Nah, di versi terbaru ini yang dihilangin adalah fitur Jigis. Nah, kalau misalkan di versi sebelumnya, di sini kalian bakalan melihat fitur Jigis terinstall kan. Nah, kalau misalkan di versi terbaru ini, dari fitur Jigis itu dihapus Bun. Jadi cuma ada 3 aja, Hosted Systemless, Enforce, sama Configure. Nah Bun, kalau misalkan nih kalian sudah menggunakan versi terbaru, kemudian kalian aktifkan di bagian Enforce, kemudian kalian keluar, dan kalian masuk lagi ke pengaturan, terus kalian gulir ke bawah. Di sini tulisan Enforce-nya tiba-tiba mati sendiri. Nah, itu artinya versi Magisk Zip sama aplikasi Magisk itu versinya kagak sinkron. Jadi kalian harus samakan bagian Magisk sama bagian app-nya. Di sini terinstall B629 dan untuk aplikasinya juga B629. Otomatis di saat kalian mengganti atau mengaktifkan di bagian Enforce, ini nggak akan kembali lagi Bun. Dan di saat kalian masuk, kita tunggu, di sini masih proses Bun. Nah, di sini sudah bisa dicentang semuanya. Kalau misalkan Magisk Chip sama aplikasi Magisk itu versinya kagak sinkron, otomatis nanti di saat kalian keluar dari aplikasinya, si centangnya tiba-tiba hilang sendiri Bun. Nah, jadi kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung tes aja. Bang Ojan sudah siapkan 2 aplikasi dan aplikasinya sudah Bang Ojan sembunyikan Bun. Aplikasi yang pertama adalah aplikasi internet banking. Kita buka seperti biasa. Kita klik aja punya akun. Dan untuk aplikasi internet banking bisa dibuka seperti biasa.
dan kagak ada kendala apa-apa bun. Sekarang kita coba untuk membuka aplikasi MPL. Soalnya ada beberapa pengguna katanya gagal di saat membuka aplikasi MPL kalau misalkan Androidnya sudah di root. Oke, sekarang kita klik aja. Di sini sudah masuk ke home-nya. Kita tunggu, di sini masih loading dan ternyata masih terdeteksi root. Jadi aplikasi MPL itu masih tetap tidak bisa dibuka di Magisk yang versi terbaru banget bun. Tapi ya kagak tahu juga sih kalau misalkan Magisk Manajernya sudah stable, karena di sini kan masih tahap alpha dan masih tahap percobaan. Oke, sekarang langsung aja kita ke cara pemasangannya bun. Oke bun, kita mulai. Di sini Bang Ojan menggunakan Magisk Manager versi 20.3. Nah, untuk versi di sini nggak pengaruh. Kalian mau menggunakan versi 20, mau menggunakan versi 20.3, 20.4, terus Magisk versi 21 ataupun 23. Intinya sih kalian sudah pernah memasang Magisk dan Android kalian itu sudah dalam keadaan root. Terkecuali kalau misalkan Android kalian itu tidak dalam keadaan root dan belum pernah memasang Magisk Manager sebelumnya. Jadi kalian tidak bisa langsung lanjut ke step ini bun. Oke, karena di sini kalian sudah memasang Magisk Manager entah versi berapapun, sekarang kita mulai ganti. Nah, sebenarnya cara gantinya itu ada dua metode. Metode yang pertama yaitu lewat update yang ada di Magisk Manager. Terus untuk metode yang keduanya adalah pemasangan paksa bun. Nah, untuk linknya silahkan kalian akses aja di kolom deskripsi secara gratis. Oke, sekarang kita buka aja aplikasi Root Explorer. Oke, di sini sudah masuk ke memori internal. Kita gulir aja ke bawah. Oke bun, karena di sini kan filenya adalah aplikasi, jadi harus kalian rename menjadi file zip. Jadi cukup kalian rename aja, kagak boleh diedit, kagak boleh di apa-apain. Oke, sekarang kita rename aja, kita tahan, kita klik titik 3 yang ada di sebelah kanan atas, kemudian kita rename. Nah, tulisan APK kita ganti menjadi zip. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kita tekan OK aja bun. Nah, selanjutnya kita pasang menggunakan custom recovery. Nah, kalau misalkan kalian tidak punya custom recovery ataupun recovery customnya itu emang nggak ada buat HP kalian, kalian bisa nonton video Bang Ojan tentang cara memasang Magisk Manager tanpa custom recovery. Oke, sekarang kita lanjut pergi ke custom recovery bun. Oke bun, kalau misalkan HP-nya sudah nyala lagi, sekarang kita buka aja Magisk Manager. Nah, kalau misalkan kalian sudah eksekusi filenya, di atas itu bakalan berubah menjadi B6298F86 Alpha. Sedangkan untuk aplikasinya di sini masih menggunakan versi 7.5.1. Ini adalah aplikasi Magisk Manager yang sebelumnya kalian pasang bun. Nah, sekarang kita pasang aja aplikasinya secara manual bun. Kita masuk lagi ke aplikasi Root Explorer. Kemudian kita gulir. Nah, di sini kan filenya zip. Kita rubah lagi menjadi APK bun. Oke, kita rename file zipnya, kita ganti menjadi APK. Oke, kalau misalnya sudah selesai, kita pasang aja seperti memasang aplikasi pada umumnya bun. Oke bun, kalau misalkan pemasangan aplikasinya sudah berhasil, nanti tampilannya bakalan kayak gini bun. Untuk di bagian Magisk, di sini terinstallnya adalah B6298F86. Terus untuk aplikasinya B6298F86. Jadi atas sama bawah itu harus sama. Kalau misalkan kagak sama, nanti bakalan ngebug ataupun error. Nah, kalau misalkan sudah kayak gini ya, kalian tinggal setting di bagian Magisk Hide ataupun kalian memasang mode Magisk. Dan di sini Bang Ojan bakalan jelasin beberapa masalah yang mungkin bakalan kalian temuin. Yang pertama, kalian gagal memasang aplikasi. Kalian bisa hapus dulu aplikasi Magisk Manager lewat pengaturan. Selanjutnya kalian pasang yang Magisk Manager versi terbaru. Terus kendala yang keduanya, di saat kalian install lewat custom recovery, nah si Magisk Manajernya itu hilang dan si Android kalian itu tiba-tiba berubah menjadi non-root. Nah, kalian bisa pasang dulu aja Magisk Uninstaller, kemudian kalian pasang dari awal lagi. Terus di sini kalian mengalami kendala lagi yang ketiga, yaitu Android kalian mentok di logo ataupun break.
Nah, kalian bisa balik lagi ke Magis Manager yang versi sebelumnya, entah versi 21 ataupun versi 23 bun. Oke, jadi kayak gitu aja bun. Setelah Bang Ojan menggunakan aplikasi ini selama 3 hari, itu kagak ada bedanya sama Magis Manager yang versi stable, yang versi 21 ataupun yang versi 23. Kalau misalkan kalian sudah menggunakan aplikasi yang sekarang, bukan berarti kalian bisa membuka aplikasi non-root. Bukan berarti CTS profile yang ada di Android kalian itu berubah menjadi biru. Tetap aja ada caranya, yaitu menggunakan Magic Hide sama X Privasi Lua. Oke, semoga aja video Mang Ojan ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah ilmu, bisa menambah pengetahuan. Intinya sih malam ini kalian bisa tidur bun. Oke, karena di sini kopi Mang Ojannya udah habis dan udutnya juga udah benar-benar puntung, jadi Mang Ojannya harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya bun. Thank you.